Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 4 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, marilah kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6 dengan temanya Aku Anak Sholih. Silakan santri semuanya, seperti biasa siapkan buku paket PAI-nya dan dibuka halaman 50, serta siapkan buku catatannya untuk membuat catatan yang dapat memudahkan santri ketika akan belajar. Kalau sudah disiapkan, Pak Amir mulai sampaikan materinya ya. Yang pertama, subtema yang pertama dari tema Aku Anak Sholih, yaitu santun dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman. Oke, santun dan menghargai teman merupakan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Lawannya akhlak mahmudah yaitu akhlak yang tercela, disebut juga dengan akhlak mazmumah. Ini dua istilah yang sering keluar ketika di ujian akhir. Oke, sekarang pengertian dari santun-santun adalah sikap yang menunjukkan tutur kata yang baik dan tingkah laku yang sopan. Jadi santri yang santun adalah santri yang kata-katanya baik dan perilakunya sopan. Kemudian selanjutnya pengertian menghargai adalah memandang penting kepada orang lain. Jadi santri yang menghargai adalah santri yang memandang penting kepada orang lain seperti kepada temannya. Maksudnya memandang penting yaitu mau menghormati atau tidak meremehkan. Seperti itu ya santri semuanya. Kemudian dalil yang memerintahkan kita agar mempunyai sikap santun dan menghargai, yaitu santri semuanya bisa lihat di slide atau di bukunya ya, karena sambil pegang buku. Quran surat Al-Hadid ayat 9. Ini Pak Amir nanti bacakan ayat beserta artinya secara langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah Allah, yunazzilu ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas atau yang terang, liyukhrijakum, agar supaya dapat mengeluarkan kalian, dapat mengeluarkan kita semua, minal dzulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, bikum, kepada kita semua, kepada kalian semua, la raufur rahim, maha penyantun lagi maha penyayang. Dari surat Al-Hadid ini menjelaskan bahwasanya Allah itu kepada hamba-hambanya, yaitu kita semua, kepada semua manusia, bersikap maha penyantun dan maha penyayang. Bersikap maha penyantun, sehingga kita harus meneladani agar mempunyai sikap yang penyantun juga. Maha penyantunnya Allah dibuktikan dengan apa? Dengan memberikan taufik dan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, sehingga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar yaitu agama Islam, dan yang keliru itu, yang salah itu
yang selain agama Islam. Kemudian apa? Sehingga kita semua kalau sudah beragama Islam dikatakan telah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu ya jalan yang salah menuju cahaya, jalan yang benar, yaitu Islam tadi. Oke ya, itu dalilnya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, santri semuanya dapat lihat di slide yang selanjutnya. Ada kata-kata bijak atau nasihat yang kurang lebih berbunyi kepada yang lebih tua hendaknya menghormati, kepada yang lebih muda hendaknya menyayangi, kepada yang sebaya atau seumuran sebaiknya menghargai, sebaiknya saling menghargai. Yang penting di sini adalah kepada yang sebaya atau seumuran, santri dengan santri, itu namanya sebaya atau seumuran. Itu apa yang harus dilakukan adalah saling menghargai. Jadi di bab ini kita sedang belajar tentang sikap santun dan saling menghargai, khususnya kepada teman kita sendiri, baik di teman di rumah, teman di sekolah, teman di lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga kita. Oke, selanjutnya ini contoh atau ciri-ciri sikap santun dan menghargai teman. Ini Pak Amir sudah ringkaskan dari 2 buku ya, buku PAI Erlangga dan Kemendikbud. Ini silakan santri lihat di slide. Ini sudah diringkaskan ciri-ciri atau contoh sikap santun dan menghargai teman ketika di lingkungan sekolah, lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Yang pertama, santri semuanya, saat bertemu mengucapkan salam, fokus memperhatikan dan bermuka masam. Maksudnya ketika santri bertemu orang lain siapapun itu, khususnya apalagi kalau teman sendiri, harus seperti itu, ucapkan salam, selamat pagi atau assalamualaikum. Kemudian fokus memperhatikan, maksudnya ya kalau sedang berbicara harus saling melihat, jangan kemudian berpaling muka ya, tidak memperhatikan. Nanti temannya jadi kecewa atau sakit hati kalau nggak diperhatikan. Kemudian bermuka masam, maksudnya mukanya itu harus gembira, harus tersenyum, ya seperti itu. Nabi adalah orang yang sosok ya, pribadi yang selalu bermuka masam. Ketika bertemu orang selalu ceria, gembira dan penuh senyum. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Intinya yang tidak mengandung kata-kata yang kotor atau yang dilarang, yang tidak baik. Nah, kemudian kata-katanya tidak menyakiti, maksudnya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dipikir dulu kalau mau ngomong, biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan suara tidak terlalu keras, suaranya tidak terlalu keras, ya sedang lah, yang penting masih bisa didengarkan. Dan serta mau mendengarkan teman yang sedang berbicara. Jadi setelah punya bahasa, punya kata-kata dan suaranya tidak terlalu keras, itu seketika sedang berbicara. Kalau temannya kebalikannya yang sedang berbicara, kita juga harus mau mendengarkan, jangan maunya pengen didengarkan, juga harus mau mendengarkan. Nanti kalau nggak mau mendengarkan, teman kita akan sakit atau kecewa. Itu santri harus seperti itu ya, mau berbicara, mau mendengarkan pula, jangan maunya hanya pengen didengarkan. Yang ketiga, peduli dan mau menolong kesusahan teman. Ini contoh sikap santun dan menghargai teman. Kalau lihat temannya itu peduli, kalau temannya susah mau membantu atau menolong semampunya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih artinya mau berteman dengan siapa saja.
apalagi teman di sekolah ya, tidak membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang kurang berprestasi, semuanya pokoknya jadikan teman saja. Tidak boleh palah pilih. Yang kelima, tidak mencela atau menghina teman dengan kata-kata buruk. Kita sebaiknya tidak menghina teman kita, misalnya panggil namanya dengan gembel, itu enggak boleh. Yang keenam, selanjutnya rendah hati dan menghargai atas kerja atau hasil usaha teman. Ya, kita kalau lihat temannya misalnya sudah sedang piket bersama-sama, temannya sudah menghapus papan tulis, meskipun tidak bersih, kita harus tetap rendah hati atau menghargainya ya, dengan tidak menyakitinya. Misalnya menghapusnya belum bersih tuh, bersihin lagi, nggak boleh begitu ya. Udah harus baik-baik bilangnya, ataupun nggak usah bilang, nggak apa-apa, kurang bersihnya itu kita bersihkan sendiri, itu bisa seperti itu. Yang ketujuh, mau mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Ya, seperti tadi ketika santri semua sedang bergaul dengan temannya sudah berjasa, misalnya sedang piket bareng-bareng, sudah membuang sampah, ya ucapkanlah terima kasih ya temanku udah mau membuang sampah, misalnya seperti itu. Atau ketika dipinjami pensil, ya mau berterima kasih. Yang kedelapan, mau minta maaf ketika berbuat kesalahan atau menyakiti, ya jangan segan-segan ketika berbuat salah minta maaf. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain atau hak teman. Haknya teman, misalnya kalau santri semuanya jatah makan ya, misalnya ada snack, jatah snack, itu kita tidak boleh mengambil haknya teman, misalnya merampasnya gitu ya, biar nggak kebagian, itu juga nggak boleh. Ataupun mencuri ya, juga nggak boleh, mencuri barang milik teman misalnya, itu namanya merampas hak orang lain, mengambil hak teman, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ke-10, mau memberikan ucapan selamat, sanjungan atau pujian secara langsung atas prestasi teman. Ini namanya santri yang gentleman ya. Yang baik itu ketika lihat temannya itu yang berprestasi, tidak segan-segan atau tidak malu-malu mengucapkan selamat ya, dapat peringkat 1, luar biasa sekali. Nah, bisa seperti itu. Intinya harus dipuji, disanjung, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Yang terakhir, ke-11, menjamu teman ketika datang ke rumah. Ya, ketika teman datang ya sebaiknya dijamu ya, dikasih minum, dikasih makan, diajak main dan seterusnya. Atau ketika mau mengerjakan PR ya mengerjakan bareng-bareng, misalnya kan ada ya kerja kelompok. Dan tidak membicarakan keburukan atau aib teman lain ya, ketika santri sedang berkumpul dengan temannya dan ada satu temannya yang lain ya di sana yang nggak ikut, yuk jangan dibicarakan aibnya atau keburukannya. Misalnya tahu, santri semuanya tahu kalau temannya itu nggak naik kelas, kemudian santri ini datang ke temannya, ngumpul dengan teman-teman ini, tahu bahwa ada temannya yang nggak naik kelas, ya nggak usah dicerita-ceritakan ya aibnya atau keburukannya, nanti jadi malu, kasihan. Oke, untuk materi kali ini kurang lebihnya sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan kita bahas tentang sikap menghormati ya. Silakan santri semuanya baca bukunya, simak videonya. Kalau kurang paham boleh bertanya lewat Japri WhatsApp ataupun di Google Classroom. Kami akhiri, yang penting selalu semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.